Saudara sekalian, bersyukur untuk setiap kesempatan kita bisa beribadah bersama. Dan hari ini saya mengajak kita merenungkan bagian firman Tuhan. Saya mengajak membuka dari Kisah Para Rasul. Mari kita membuka dari Kisah Para Rasul pasal ke-18. Seperti ada di brosur, saya berikan judul What Kept Paul Going? Apa yang membuat Paulus bisa bertahan untuk terus maju dan melayani Tuhan sekalipun tantangan begitu berat. Saudara sekalian, kita akan membaca bergantian Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai ayat 11. Saya bacakan ayat pertama terlebih dahulu dan saudara ayat kedua bergantian seterusnya. Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena lalu pergi ke Korintus. Italia dengan Priscilla, istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka. Dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat Paulus berbicara dalam rumah ibadat dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, "Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain." Maka keluarlah ia dari situ lalu datang ke rumah seorang bernama Titius Justus yang beribadah kepada Allah dan yang rumahnya berdampingan dengan rumah ibadat. Tetapi Krispus, kepala rumah ibadat itu, menjadi percaya kepada Tuhan bersama-sama dengan seisi rumahnya. Dan banyak orang-orang Korintus yang mendengarkan pemberitaan Paulus menjadi percaya dan memberi diri mereka dibaptis. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. "Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan mengenai engkau. Sebab banyak umatku di kota ini." Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Demikian firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita minta pimpinannya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ketika di dalam hidup ini kami boleh mengenal Engkau, Allah yang bukan saja telah menciptakan kami, dan bukan saja telah menebus menyelamatkan kami, tetapi Allah yang juga memberikan kepada kami kesempatan untuk menjadi kawan sekerjamu, menjadi pelayan-pelayanmu mengerjakan pekerjaan kerajaan Allah. Sehingga dalam hidup kami yang singkat di dunia ini, kami boleh menjalankan dengan makna yang kekal. Bukan hanya untuk beberapa puluh, beberapa ratus tahun, tetapi memiliki nilai yang kekal dan yang berarti. Kami berdoa biarlah di dalam kami menjalankan panggilan kami sebagai orang Kristen, Tuhan yang terus memberikan kekuatan, Tuhan yang terus membantu kami untuk setia di dalam menjalankan panggilan-Mu. Dan pada hari ini ketika kami membaca firman-Mu, biarlah Tuhan sekali lagi berbicara kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, di Singapura kami sedang membahas eksposisi Kisah Para Rasul. Dan ketika saya membaca bagaimana Paulus melayani kota demi kota dalam Kisah Para Rasul, maka seringkali saya bertanya-tanya, apa yang membuat Paulus terus bertahan di dalam menjalankan panggilannya itu? Saudara sekalian, kita melihat bagaimana Paulus ketika dia sudah bertobat, dia pertama-tama melayani bersama dengan Barnabas. Mereka berkeliling mulai dari Antioquia sebagai base camp mereka. Mereka berkeliling kota demi kota demi kota demi kota, saudara sekalian. Dan di sana memang mereka bisa memberitakan Injil. Mereka menemukan ada orang-orang yang kemudian percaya. Tetapi tidak sedikit dan bahkan mungkin lebih sering saudara sekalian untuk mereka menghadapi penolakan. Ya, kalau kita melihat
peta perjalanan Paulus, saudara sekalian. Kalau mungkin boleh ditayangkan peta perjalanan Paulus dalam perjalanan misi pertama, perjalanan misi kedua dan ketiga. Ini perjalanan misi yang pertama, saudara sekalian, dari Antioquia kemudian pergi ke daerah Siprus, ya, Lisia, Galatia dan Likaonia dan kembali lagi ke Antioquia. Perjalanan yang ini saja bagi zaman itu, saudara sekalian, kita bisa membayangkan betapa sulit perjalanan yang memakan kira-kira 1,5 tahun. Tetapi setelah perjalanan misi yang pertama ini, Paulus melanjutkan di dalam perjalanan misi yang kedua. Kalau boleh gambar peta yang kedua, kita melihat ini cakupannya, saudara sekalian, 2 kali lebih besar setidaknya. Ya, kembali dari base camp mereka di Antioquia, mereka pergi ke Derbe, ke Listra, Iconium, dan terus, saudara sekalian, melampaui bahkan sampai ke Troas. Dan di sana kita mengingat bagaimana Paulus mendapatkan penglihatan untuk dia datang ke Makedonia, datang ke daerah yang sama sekali dia tidak sangka-sangka dia akan pergi ke sana, tetapi dia mendapat penglihatan ada orang minta tolonglah kami di sini, dan Paulus menyeberang ke Makedonia, dan dari sana dia pergi ke Berea, Tesalonika, dan kemudian ke Athena, ya, kisah perjumpaan Paulus dengan para filsuf yang terkenal itu. Dan setelah itu, saudara sekalian, dia masuk ke kota yang kita lihat, kota yang sebetulnya menjadi fokus utama dari banyak pelayanan Paulus. Paulus melayani sekian banyak kota, tetapi kota yang paling banyak menjadi fokus perhatian Paulus sepertinya adalah kota yang ini, saudara sekalian, kota Korintus. Bagaimana di Korintus itu dikatakan Paulus menghabiskan waktu 1,5 tahun. Ya, nah saudara sekalian, kota Korintus itu kota yang seperti apa ya? Kalau kita lihat Google Map, ini gambar kira-kira Korintus ya. Apakah bisa di zoom out? Kota Korintus itu kalau kita mau dapat gambaran kota Korintus, saudara sekalian, ada yang mengatakan ingat saja 3C ya. Kota Korint itu punya karakteristik 3C. Ini Google Map bukan ya? Bisa di zoom out nggak? Zoom out begitu. Ya. Anyway, saudara sekalian, kota Korintus yang pertama-tama adalah kota kosmopolitan, ya, kota kosmopolitan yang terdiri dari begitu banyak suku, ras, dan bangsa, saudara sekalian. Karena, nah ini kalau kita lihat kota Korintus itu posisinya ada di tengah-tengah situ ya, yang ada pin merah itu, saudara sekalian tadi. Nah, kalau kita lihat ya, kalau kita zoom out, misalnya zoom out, kita lihat ini posisinya, saudara sekalian, ada di bagian daratan yang begitu kecil itu yang menghubungkan Yunani utama di bagian utara sana dengan Yunani di bagian selatan. Sehingga ini menjadi tempat persilangan jalur perdagangan antara utara dan selatan ya. Kita lihat kalau orang mau pergi dari Yunani utama ke daerah Peloponnesia yang di sebelah selatan, saudara sekalian, maka mereka melewati bagian daratan itu yang ada kota Korintus. Dan bukan hanya itu, saudara sekalian, bukan hanya dari utara ke selatan, tetapi juga barat, timur, timur, dan barat, lautan. Ya, kalau kita zoom out lagi, ya kita lihat zoom out lagi yang secara besar, kita lihat titik Korintus itu menjadi titik jalur pelayaran yang cukup aman. Karena kalau kita zoom out lebih lagi, kita lihat bagian selatan dari benua itu, saudara sekalian, itu sudah menjadi lautan lepas ya. Kalau kita lihat bagian selatannya, nah jadi kalau orang mau dari barat ke timur, timur ke barat, ketimbang mereka harus ke bagian selatan menyeberangi lautan lepas yang zaman itu menjadi satu tempat yang bahaya bagi kapal-kapal, mereka prefer untuk lewat bagian perairan sempit itu yang akhirnya mereka berlabuh di kota Korintus, mereka unload barang-barang dagangan mereka dan mereka bawa barang dagangan mereka itu menyeberang ke sisi lain dari bagian daratan itu ya. Nah, kalau di zoom in lagi, saudara, ada yang menarik di situ, ada seperti kanal ya di dekat Korintus itu. Jadi zaman Nero dulu mereka mencoba menggali ya, membuat semacam ada terus zoom in, kita lihat, nah itu kan ada kanal ya, sehingga kapal bisa lewat. Nah itu bikinan modern, saudara sekalian. Zaman dulu, zaman Nero, dia mencoba membuat kanal tersebut, tetapi katanya gagal ya. Hanya baru di zaman modern ini kanal tersebut tercipta. Tapi kita lihat dari dulu sampai sekarang, saudara sekalian, ini menjadi jalur yang cukup penting untuk dilewati oleh
perdagangan-perdagangan yang ada. Utara, selatan, barat, timur. Ini menjadi tempat yang kosmopolitan. Banyak suku, ras, dan bangsa. Dan juga menjadi kota yang sangat komersil. Ya, C yang kedua, kota komers. Secara ekonomi begitu maju. Ya, karena banyak sekali jalur perdagangan melewati situ. Tetapi saudara sekalian, yang paling terkenal dari kota Korintus itu adalah C yang ketiga, yaitu kota yang sangat korup, kota yang sangat karnal, kota yang sangat kultik. Begitu banyak kedagingan di sana. Karena dengan pertemuan berbagai bangsa, agama, kepercayaan, budaya, mereka menjadi kota yang penuh dengan kemaksiatan. Ya, khususnya salah satu penyembahan yang terbesar adalah penyembahan kepada Dewi Aphrodite atau Venus, Dewi kesuburan. Di mana cara penyembahannya kita tahu adalah dengan kegiatan-kegiatan seksualitas yang amoral. Nah, sebegitu kedagingannya orang-orang Korintus, sebegitu pandangan dunia terhadap Korintus itu adalah kota yang begitu immoral, ya, secara seksual sangat perverted, saudara sekalian. Sampai-sampai zaman itu muncul istilah, kamu ini orangnya ke-Korintus-Korintusan. Maksudnya apa? Oh, kamu itu orang cabul, kamu itu orang yang sexually immoral. Ya, jadi ada istilah seperti itu, ya, kamu itu orangnya ke-Korintus-Korintusan, ya. Itu istilah yang digunakan sangat negatif. Karena apa? Karena kota Korintus itu terkenal sebagai kota yang sangat karnal, sangat korup, sangat kedagingan, saudara sekalian. Ya, ibaratnya mungkin zaman sekarang kalau kita lihat di Amerika, yaitu seperti mungkin Las Vegas, begitu ya. Atau di Belanda itu seperti kota Amsterdam, ya, sehingga orang Belanda sendiri yang sangat konservatif, mereka pun malu sebagai orang Belanda karena seringkali disandingkan dengan orang Amsterdam, saudara sekalian. Nah, di dalam kota ini, saudara sekalian, di dalam kota ini Paulus justru melayani selama 1,5 tahun. Dan ini adalah sesuatu perubahan dalam pola pelayanan Paulus sebetulnya. Kalau kita lihat pelayanan Paulus dalam kota-kota sebelumnya, kita melihat bagaimana Paulus pergi, ya, ke satu kota, mengunjungi sinagoge, berkhotbah kepada orang Yahudi di sana, dan kemudian berdiskusi, kalau perlu berdebat, ya, memberitakan firman pertama-tama kepada orang Yahudi, dan kalau ditolak ya sudah, dia move on kepada orang-orang bukan Yahudi. Itu juga yang sebetulnya dikerjakan oleh Paulus di kota Korintus. Ya, dia pergi ke rumah ibadat orang Yahudi, dia berdebat di sana, dan ketika mereka menolak Paulus, maka Paulus dengan berani mengebaskan debu di jubahnya dan mengatakan, ya sudah, dosamu tertimpa atas kepalamu sendiri. Sekarang aku akan pergi kepada orang Gentiles. Dan kemana Paulus pergi? Paulus pergi ke rumah sebelah, ya. Bagaimana ada orang namanya Titius Justus yang takut kepada Allah. Paulus membuka kebaktian di sana, di rumah Titius Justus yang rumahnya persis di sebelah sinagoge. Dan ketika itu dilakukan, ternyata kepala rumah ibadat orang Yahudi, kepala sinagoge yang namanya Krispus malah akhirnya ikut percaya. Nah, saudara, ini modal pelayanan yang ada di yang Paulus sudah kerjakan juga di kota-kota lain. Tetapi yang beda adalah ketika kita melihat di sini dalam perjalanan Paulus, misi Paulus yang kedua, seluruh perjalanan itu kira-kira 2,5 tahun. Perjalanan misi pertama itu 1,5 tahun. Perjalanan misi kedua itu 2,5 tahun. Tapi dari seluruh perjalanan misi Paulus yang begitu besar tadi itu, kita lihat Paulus tinggal di kota Korintus saja itu selama 1,5 tahun. Dan ini sesuatu yang Paulus sebetulnya tidak biasa lakukan. Apalagi tinggal di kota yang begitu karnal, begitu beda dengan mungkin apa yang menjadi kebiasaannya Paulus gitu ya. Kalau di Athena, saudara, mungkin Paulus lebih cocok. Sebelum masuk ke Korintus, Paulus itu pergi ke Athena. Di Athena, Paulus ketemu dengan para filsuf, dengan para scholar, dengan para intelektual. Paulus berdebat di sana, dan mungkin saudara sekalian, saya rasa di situ Paulus lebih menikmati ketimbang tinggal di kota yang maksiat seperti Korintus ini. Tetapi justru di kota inilah, saudara sekalian, kita lihat
Paulus tinggal 1,5 tahun. Apakah ini kota yang gampang dilayani? Apakah ini kota yang menerima Paulus dengan baik? Ternyata tidak juga. Betul ada orang yang bertobat, ya, ada orang-orang yang kemudian percaya kepada apa yang Paulus beritakan. Tapi saudara sekalian, kalau kita lihat, kalau kita baca surat-surat Paulus kepada jemaat Korintus, maka kita bisa melihat bagaimana ini adalah jemaat yang sangat-sangat problematik. Betul, satu sisi jemaat yang begitu Paulus perhatikan, begitu Paulus take care dan sangat perhatikan baik-baik. Tetapi ini juga jemaat yang paling bikin Paulus broken hearted, saudara sekalian. Jemaat yang cukup hancur. Ya, jadi kalau saudara merasa, aduh kenapa ya gereja saya seperti ini, ya, bacalah surat Korintus, maka saudara akan mensyukuri gereja saudara, begitu ya. Karena ini gereja yang kerohaniannya itu sangat immature, ya, kekanak-kanakan, gereja yang sangat fragmented, yang seperti mau pecah. Gereja yang ada elitisme, ya, orang-orang yang di atas memisahkan diri dengan orang-orang di bawah. Gereja yang memfavoritkan tokoh-tokoh tertentu. Wah, aku golongan Kefas, aku golongan Apolos, aku golongan Paulus. Gereja yang bahkan mengabuse sakramen yang begitu suci, yaitu perjamuan kudus. Sakramen yang demi memberikan hal ini kepada gerejanya, Yesus harus mati di atas kayu salib. Bayangkan saudara, sakramen yang begitu suci itu di-abuse oleh orang Korintus. Ya. Gereja yang juga tidak lepas dari masalah pengajaran yang salah, yang palsu. Gereja yang bahkan tercemar oleh imoralitas dari budaya Korintus di sekitarnya. Jemaat-jemaat yang juga melakukan cara hidup yang immoral, pengaruh dari budaya sekitarnya. Jemaat saudara sekalian yang juga cukup kejam terhadap Paulus. Jemaat yang Paulus katakan di surat 1 Korintus pasal 4 ini jemaat yang arogan, jemaat yang terlalu menghakimi Paulus gitu ya. Jemaat yang bahkan memandang rendah Paulus. Sampai-sampai di surat 2 Korintus Paulus mengatakan, aduh aku kayaknya males lah ya kunjungin ke tempatmu lagi. Pengalaman yang begitu menyakitkan, Paulus mengatakan. Saudara, tetapi sekalipun ya ini jemaat yang bikin Paulus paling broken hearted. Bikin Paulus paling rasa susah. Justru di jemaat ini Paulus stay paling lama. 1,5 tahun lamanya. Dan di sini kita mau sama-sama merenungkan saudara sekalian, kira-kira apa yang membuat Paulus bertahan di dalam menjalankan pelayanannya ini. Saudara, yang pertama, apa yang membuat Paulus sepertinya bisa bertahan? Yang pertama saudara sekalian adalah rekan pelayanan yang Tuhan berikan untuk mendampingi Paulus. Satu hal yang mungkin seringkali kita lupakan, juga mungkin di gereja kita saudara sekalian, bagaimana rekan pelayanan, orang-orang, saudara seiman yang Tuhan tempatkan di sekeliling kita. Itu adalah anugerah yang besar, yang tidak boleh kita take it for granted, yang harus kita belajar perhatikan dan syukuri. Belajar kita notice, saya bersyukur Tuhan Engkau sudah tempatkan ini dan ini di sebelah saya untuk mendukung pelayanan. Dalam pelayanan Paulus saudara sekalian ketika dia melayani di Makedonia. Ya, sebelum dia ke Athena dia melayani di Makedonia. Dia itu punya tim pelayanan, Silas dan Timotius. Tetapi karena pelayanan yang mereka lakukan di sana, kemudian satu dan lain hal Paulus harus buru-buru pergi, maka Paulus meninggalkan Silas dan Timotius di Makedonia. Satu hal yang saya rasa Paulus juga sulit untuk lakukan, karena itu membuat dia harus pergi seorang diri, tetapi juga harus dilakukan. Demi jemaat di Makedonia, Paulus meninggalkan rekan pelayanannya, Silas dan Timotius. Kamu tinggal di sini, kamu rawat gereja Tuhan yang baru muncul di Makedonia ini, dan aku akan melanjutkan pelayanan. Maka dari situ Paulus pergi ke Athena seorang diri. Dia berdebat dengan para filsuf dan intelektual seorang diri.
Dia kemudian pergi lagi ke kota berikutnya, kota yang maksiat ini, kota Korintus, pelayanan seorang diri. Sampai akhirnya dia bertemu dengan sepasang suami istri, Aquila dan Priscilla. Sepasang suami istri yang namanya seringkali disebutkan di dalam surat-surat Paulus, saudara sekalian. Aquila dan Priscilla. Siapa mereka? Mereka dikatakan adalah orang Yahudi yang tadinya tinggal di kota Roma, tetapi mereka diusir. Mereka terusir dari rumahnya di kota Roma karena ada Kaisar Claudius yang keluarkan perintah, semua orang Yahudi yang tinggal di Roma harus keluar. Ya. Kenapa Claudius mengeluarkan perintah seperti itu? Kita tidak tahu secara persis, tetapi sejarah memang mencatat. Ya, ada catatan sejarah di mana Claudius itu mengusir orang Yahudi karena mereka menimbulkan huru-hara. Menimbulkan kerusuhan yang katanya disebabkan oleh Kresto. Ya. Nah, kita tidak jelas apakah ini Kristus atau apa. Tapi mungkin saudara sekalian. Karena kalau kita lihat dalam Kisah Para Rasul kan, lagi-lagi orang Yahudi menimbulkan huru-hara kemana ada Injil diberitakan. Jadi kemungkinan saudara sekalian, Priscilla dan Aquila, mereka adalah orang Kristen juga yang terusir karena iman yang mereka pegang. Dan somehow dalam providensia Tuhan, Allah mengirim Aquila dan Priscilla ini datang ke kota Korintus, dan di sana mereka somehow ketemu dengan Paulus yang sedang berjuang sendirian memberitakan Injil. Dan dikatakan somehow mereka juga punya trade skill yang sama. Mereka punya bisnis yang background yang sama, skill yang mirip seperti Paulus, saudara sekalian, yaitu mereka adalah ahli-ahli tukang kulit. Disebut sebagai tukang kemah, tetapi sebetulnya lebih kepada kulit, ya. Dan memang zaman itu bisnis kulit kebanyakan adalah untuk dibuat sebagai kemah, sebagai tenda. Somehow saudara sekalian, Paulus yang tadinya sendirian, mereka ketemu dengan Aquila dan Priscilla. Jemaat awam, bisnismen saudara sekalian, yang akhirnya membuka rumah mereka sehingga Paulus bisa tinggal di tengah-tengah mereka. Membuat Paulus sekarang punya kesempatan untuk mensupport pelayanannya sendiri di sana dengan dia bekerja kepada pasangan suami istri ini. Ya. Dan saudara, kalau kita baca ya, Aquila dan Priscilla ini orang jemaat awam yang luar biasa saudara sekalian. Ini jemaat yang nantinya ikut sama Paulus ya pergi ke kota Efesus. Lalu dari Efesus itu Paulus tinggalkan Aquila, Priscilla di sana untuk kemudian memulai gereja. Mereka juga membuka rumahnya saudara sekalian. Bukan hanya bagi Paulus di kota Korintus, tapi mereka membuka rumahnya bagi jemaat mula-mula di Efesus. Ya. Jemaat merintis jemaat di rumah mereka saudara sekalian. Dan setelah nanti Kaisar Claudius itu meninggal dunia, digantikan oleh Kaisar Nero, maka perintah untuk mengusir orang Yahudi itu ditarik kembali. Priscilla dan Aquila bisa pulang ke rumah, bisa pulang ke kota Roma. Dan di kota Roma mereka juga membuka rumahnya bagi jemaat di sana. Merintis gereja dengan mulai di rumah mereka. Dan kita melihat bagaimana nanti saudara sekalian setelah bagian ini ya. Satu hari mereka, Aquila dan Priscilla ini menghadiri sebuah ibadah. Dan kemudian mereka melihat ada pengkhotbah muda yang luar biasa berkarisma. Ya, berbakat berbicara, beroratorio, dan juga pengetahuan perjanjian lamanya begitu baik. Dan ketika Priscilla Aquila mendengarkan khotbahnya ini, khotbahnya bagus ya. Dia juga bicara tentang Yesus secara benar, tetapi kayaknya ada yang missing. Orang ini kayaknya belum mengenal Injil Kristus yang mati dan bangkit bagi orang berdosa. Maka Aquila Priscilla mengundang pengkhotbah ini ke rumah mereka. Dengan begitu hospitality yang baik, mereka menyambut, menjamu, mengajak ngobrol. Dan akhirnya mereka kasih tahu. Ya, nama pengkhotbah muda ini adalah Apolos. Ya, Apolos, sudahkah kamu mendengar tentang Yesus yang mati dan bangkit, menebus dosa manusia? Dan dari situ Apolos dengan kerendahan hati juga dia belajar Injil Kristus. Dan akhirnya saudara, Apolos itu dipakai luar biasa untuk menumbuhkan gereja di Korintus.
Paulus yang menabur, Apolos yang menyiram. Ya. Nah ini pelayanan-pelayanan saudara sekalian yang Paulus ternyata tidak kerjakan seorang diri, tetapi ada orang-orang lain yang Tuhan tempatkan di sebelahnya untuk menopang pelayanan Paulus, untuk mendukung Paulus. Ketika orang Korintus tidak menerima Paulus atau curiga terhadap Paulus, ya mereka menerima hal baik dari pelayanan Paulus, tapi mereka juga curiga, mereka tidak mau seperti memberikan upah bagi Paulus. Paulus mengatakan nggak apa-apa. Saya juga waktu melayani di tengah-tengah kamu, saya tidak mau jadi batu sandungan bagi engkau. Aku bekerja supaya aku tidak jadi batu sandungan. Bekerja di mana? Bekerja kepada Aquila dan Priscilla, saudara sekalian. Ya. Jadi ini jemaat yang dipakai saudara sekalian untuk mendukung pelayanan Paulus, membangun jemaat di sini dan di sana. Dan juga kita lihat saudara sekalian bagaimana di ayat kelima, Tuhan bukan saja memberikan kepada Paulus itu Aquila dan Priscilla, tapi di ayat kelima diceritakan bagaimana Silas dan Timotius akhirnya datang dari Makedonia. Yang sebelumnya mereka ditinggalkan di Makedonia, sekarang mereka bisa menyusul Paulus di kota Korintus. Dan ketika itu terjadi, perhatikan bagaimana dikatakan, Paulus sekarang dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia bersaksi kepada orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Somehow saudara sekalian, ketika Silas dan Timotius datang kembali bersatu dengan Paulus, sekarang somehow Paulus itu dengan sepenuhnya, dengan makin gencar dapat memberitakan firman. Saudara, kehadiran orang-orang seperti ini, ya, kehadiran orang-orang yang memberikan semangat dalam pelayanan kita, yang mungkin mengencourage kita untuk melayani, ini adalah anugerah dari Tuhan yang sekali lagi jangan kita take it for granted. Orang-orang yang perlu kita syukuri, orang-orang yang perlu kita appreciate dan ucapkan syukur saudara sekalian kepada Tuhan. Ya, karena tanpa orang-orang seperti ini sangat mudah kita merasa kesepian. Dan ketika kita merasa kesepian saudara sekalian, itu satu hal yang seringkali membunuh pelayanan kita bagi Tuhan. Mematikan panggilan Tuhan bagi kita. Ya. Ketika kita merasa kesepian, akan sangat mudah saudara untuk kita give up. Tuhan kayaknya ini saya gak sanggup. Ya. Ketika kita rasa berat, ketika kita rasa burn out dalam pelayanan, kita bertanya, aduh gue ngapain ya lakuin ini ya? What am I doing? Buat apa saya melakukan ini semua? Ketika kita merasa sendirian, sepertinya banyak alasan untuk kita berhenti, untuk kita rasa kepahitan, saudara sekalian. Ya. Dan bersyukur kalau Tuhan somehow berikan kepada kita Silas dan Timotius. Orang-orang yang kata seorang pengkhotbah, ini orang-orang yang bagi Paulus itu mungkin ya seperti winter sunshine. Wah, winter sunshine. Sinar matahari di tengah-tengah musim dingin. Apa itu? Mungkin bagi kita yang tinggal di negara tropis, ini sesuatu yang apaan gitu ya, sinar matahari di musim dingin ya. Kita juga biasanya berusaha menghindari sinar matahari gitu kan ya, takut gosong lah dan seterusnya. Tapi bagi orang-orang yang tinggal di 4 musim saudara sekalian, mereka akan mengerti bagaimana di musim-musim dingin itu ada masa-masa di mana kayaknya langit itu tuh terus hitam gitu ya, mendung gitu. Bikin kita itu bawaannya ngantuk, moody ya. Saudara, kalau saya tuh pendeta Heru ke Belanda kalau di musim dingin begitu ya, itu tuh sangat gak produktif gitu ya. Bawaannya tuh ngantuk gitu ya, bawaannya tuh lambat. Kenapa saudara? Karena jam 7 pagi mau berangkat ke perpustakaan, itu langit masih gelap. Ya, masih gelap saudara, beneran jam 7, setengah 8 masih gelap. Lalu pulang dari perpustakaan jam 5, masih jam 5, itu langit sudah keburu gelap. Jadi kayak kita gak pernah lihat matahari saudara sekalian. Ya, karena gak pernah lihat matahari, dan kalaupun siang-siang pergi lunch keluar, itu pun langitnya mendung-mendung gitu. Ya. Suram, kelabu.
Makanya ada orang mengatakan ada yang namanya itu winter blues gitu ya, atau SAD gitu, gejala SAD. Bukan sad sedih saudara sekalian, tapi seasonal affective disorder gitu ya. Jadi afeksi kita itu somehow menjadi disorder secara musiman. Dan itu terjadi di musim dingin saudara sekalian. Yang konon saudara sekalian berdasarkan statistik musim dingin itu angka depresi itu meningkat. Angka bunuh diri meningkat begitu ya. Ya, kenapa ya? Karena orang bilang karena semuanya itu menjadi suram, menjadi kelabu, menjadi dingin. Orang merasa jauh lebih kesepian di musim dingin. Tapi saudara, kalau tiba-tiba ya di musim dingin yang paling dingin seperti itu, tiba-tiba somehow langit menjadi cerah. Tidak ada awan siang hari dan ada sinar matahari. Suddenly tiba-tiba kelihatannya dunia itu ada warna. Ya, matahari itu memberikan warna saudara sekalian. Kepada pohon-pohon, kepada rumput, jalanan dan seterusnya. Dan somehow moodnya orang itu jadi lebih bagus. Ya, moodnya orang itu jadi lebih semangat. Ya, jadi lebih gampang senyum. Kenapa? Karena ada matahari. Matahari yang membawa warna, matahari yang kalau menurut medis memberikan hormon serotonin, bikin orang happy gitu ya. Nggak tahu lah apapun itu, tetapi sinar matahari di musim dingin yang memberikan encouragement, memberikan kekuatan. Kita perlu bersyukur kalau ada orang-orang yang menjadi winter sunshine bagi kita. Dan sebaliknya, apakah kita melihat di sekeliling kita ada orang-orang yang mungkin bergumul. Orang-orang yang berjuang menjalankan panggilan Tuhan dan sepertinya nggak ada orang lain yang ngerti mereka. Nggak ada orang lain yang mendukung, nggak ada orang lain yang kasih semangat. Bisakah kita menjadi winter sunshine bagi mereka? Memberikan dorongan, memberikan kekuatan. Kasih tahu bahwa mereka tidak sendiri, sekalipun kita nggak sepenuhnya ngerti apa yang mereka go through. Tapi setidaknya saudara kita bisa kasih tahu gitu ya, kita peduli. Ya. Dan kadang orang-orang yang punya panggilan khusus, ya saya bukan mengatakan sekedar panggilan jadi hamba Tuhan saudara, panggilan dalam dunia bisnis kah, dalam dunia pekerjaan kah, dalam menjadi ibu rumah tangga kah. Panggilan-panggilan yang kadang terasa begitu sepi. Gak ada orang lain yang sepertinya seolah-olah gak ada orang lain yang ngerti saudara. Ya. Tapi memang semakin besar panggilan seseorang, ya, panggilan Tuhan bagi seseorang, semakin orang itu mungkin merasa kesepian. Ya. Karena ya gak ada orang lain yang ngerti panggilan dia, gak ada orang lain punya beban seperti dia. Ya, makanya seperti pendeta Stephen Tong begitu ya, orang yang kita lihat selalu dikelilingi oleh banyak orang. Tapi pendeta Stephen Tong pun mengatakan seringkali bagaimana dia menjadi orang yang kesepian. Kesepian karena tidak ada yang mengerti beban dan pergumulan yang dia tanggung. Saudara, ketika kita melihat orang-orang seperti ini, biarlah kita punya compassion, kita punya dorongan, kita punya bijaksana untuk menguatkan mereka. Ya. Karena siapa tahu saudara sekalian, orang-orang yang kita kuatkan itu sedang akan berhenti menjalankan panggilannya, akan menyerah. Tetapi dengan mendapatkan kekuatan, siapa tahu dia terus melanjutkan dan akhirnya banyak orang mendapatkan berkat dari pelayanannya. Ya. Nah, Silas Timotius ketika dia datang kepada Paulus, saya percaya juga mereka bukan sekedar mendatangkan dukungan moral, ya. Tentu itu juga kehadiran mereka pun something yang meaningful. Tapi kalau kita baca dari surat-surat Paulus kepada jemaat Korintus, kita baca surat Paulus kepada jemaat Filipi, kita bisa lumayan menyimpulkan bahwa ketika Silas dan Timotius datang, mereka itu juga datang membawa dukungan dari gereja-gereja di Makedonia. Paulus mengatakan kepada jemaat Korintus, kamu ya
nggak mendukung aku ketika aku melayani di tengah-tengah kamu. Ya. Kamu malah mencurigai aku, tapi it's okay. Ya, aku nggak mau jadi batu sandungan bagi kamu. Aku kerja. Dan bahkan ya demi melayani kamu, aku harus merampok jemaat-jemaat yang lain. Saudara-saudara yang datang dari Makedonia, mereka yang memberikan dukungan. Ya, orang-orang di Filipi, Paulus menuliskan ucapan terima kasih kepada orang di Filipi karena mereka mendukung pelayanan Paulus ketika tidak ada yang mendukung dia di Korintus. Saudara, kedatangan Silas dan Timotius itu menguatkan Paulus karena kedatangan mereka juga menyatakan dukungan banyak gereja di Makedonia, di Filipi untuk mendukung Paulus. Ya. Saudara, dukungan-dukungan yang Tuhan kirimkan, orang-orang yang Tuhan kirimkan, betapa kita perlu mengucap syukur, betapa kita perlu appreciate hal itu dan tidak take it for granted. Ya, Paulus juga berulang kali menuliskan ya salam kepada Aquila, Priscilla atau salam dari mereka, mengingat mereka di dalam surat-suratnya. Itu poin yang pertama, saudara. Ya, udah cukup panjang mungkin ya. Apa yang menguatkan Paulus di dalam dia menjalankan panggilannya? Rekan-rekan pelayanan yang Tuhan anugerahkan kepada dia. Tapi yang berikutnya, saudara, yang jangan kita lupa juga. Paulus dikuatkan untuk stay di sana selama 1,5 tahun karena dia mendapatkan visi dari Tuhan. Ya, dikatakan di ayat 9, ayat 10, Tuhan menampakkan diri kepada Paulus dalam suatu penglihatan. Dan Tuhan mengatakan jangan takut. Terus beritakan firman dan jangan diam. Ya. Kenapa? Kenapa jangan takut dan terus beritakan firman? Ada 2 alasan. Karena aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menganiaya engkau. Dan yang kedua, sebab banyak umatku di kota ini. Nah, ini akan jadi poin kedua dan ketiga kita. Apa yang membuat Paulus bertahan? Rekan pelayanan yang pertama. Yang kedua, saudara sekalian, bagaimana Paulus mendapatkan janji Tuhan. Janji di mana Tuhan akan menyertai Paulus dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dia tanpa seizin Tuhan. Ya. Saudara, Tuhan mengatakan kepada Paulus, jangan takut. Dan ini harusnya mengingatkan kita, saudara sekalian, mengingatkan kita bahwa Paulus itu sekedar manusia biasa yang juga bisa takut. Kita kalau baca kisah Paulus ya, kita kadang lupa loh dia itu manusia biasa. Ya. Kita kadang lihat itu dia itu apa? Mesti kita lihat, gila ini orang berani sekali gitu ya. Sudah berulang kali dianiaya, dilempari batu hampir mati, dia bangun lagi, ya, dia pergi melayani lagi. Dia balik lagi ke kota yang sama yang pernah melempari dia dengan batu, saudara. Dia pergi melayani mereka kembali. Ini orang apa gitu? Terlalu berani, ya, mengibaskan jubah, debu di jubahnya, mengatakan kepada orang Yahudi, dosamu tertimpa atas kepalamu sendiri, gitu ya. Dengan begitu berani kita melihat, Paulus itu orang yang berani, ya. Orang yang berani seolah-olah nggak ada takut-takutnya. Tapi saudara, kita lihat hal ini ya, Tuhan mengatakan jangan takut Paulus. Berarti apa? Berarti Paulus takut. Dan ini saudara sekalian diucapkan ketika Paulus berhasil memenangkan Krispus, kepala rumah ibadat. Ketika dikatakan ada banyak dari orang Korintus yang mendengarkan berita Paulus menjadi percaya dan dibaptis. Kalimat ini diucapkan setelah begitu banyak keberhasilan di kota Korintus. Dalam keadaan berhasil pun saudara sekalian, Paulus takut. Ya. Apa iya Pak Evan Paulus takut tahu dari mana? Saudara, Paulus tulis sendiri di 1 Korintus pasal kedua ayat ketiga. Paulus mengingatkan jemaat Korintus, ketika aku datang kepadamu dalam kelemahan, dalam takut dan gentar, in weakness and fear and with much trembling. Paulus, saudara sekalian, sosok yang seringkali kita lupa dia itu manusia biasa. Dia orang yang tahu apa itu kelemahan, tahu apa itu takut, dan tahu apa itu
gemetar. Ya. Dan bagi hamba Tuhannya ini, saudara sekalian, Tuhan mengatakan jangan takut. Ya. Jangan takut, beranilah. Tapi saudara, kita seringkali orang modern kita lupa gitu ya, apa sih artinya berani. Kita pikir berani itu berarti sama sekali nggak ada rasa takut. Bukan, saudara sekalian. Ya. Kita lihat video-video gitu ya, apa itu berani? Berani itu kalau kemudian ada video misalnya orang naik mobil, lalu kacanya diketok-ketok kapak, wah ini begal nih, ini begal gitu kan, rampok. Tapi dengan santainya si pengemudi membuka kaca jendela, kelihatannya nggak rasa takut. Tapi ternyata kemudian pengemudinya bawa pistol gitu ya, atau polisi. Ya terang aja dia nggak takut gitu ya, karena dia lebih kuat daripada begalnya. Saudara, tapi tidak takut seperti ini, itu bukan berani kan. Ini orang ini sekedar tidak takut, betul. Tetapi karena dia lebih kuat daripada bahaya yang mengancam. Dan itu bukan keberanian. Orang yang berani, saudara sekalian, adalah orang yang sadar. Dia sedang berhadapan dengan bahaya. Bahaya yang di luar kendalinya. Tapi kalau dia mau berani, maka dia harus tetap melakukan apa yang benar. Itu baru berani. Ini sesuatu yang mungkin bagi orang modern kita jarang pikirkan soal keberanian. Padahal bagi orang kuno, saudara sekalian, keberanian itu salah satu virtue yang penting. Kalau kita tanya kepada Aristoteles di barat ya, dari barat kita tanya, Aristoteles, menurutmu apa itu orang yang agung? Orang yang agung adalah orang yang punya 4 hal. Punya bijaksana, punya pengendalian diri, punya sense keadilan, dan yang terakhir punya keberanian. Kita tanya kepada orang di timur, Konfusius, menurutmu apa orang yang agung? Konfusius mengatakan orang yang agung adalah orang yang punya hikmat bijaksana, punya benevolence, kebaikan kepada orang lain, dan punya keberanian. Jadi ada 2, ada hikmat, ada keberanian. Di zaman modern, orang amin, ya kita harus mengejar hikmat bijaksana. Kita harus semakin pintar. Ya. Karena dengan kepintaran kita akan bisa semakin menghindari bahaya. Ya. Maka orang modern, mereka bagaimana caranya berhadapan dengan sakit penyakit? Ya, dengan ilmu kedokteran, obat-obatan, ilmu medis. Bagaimana berhadapan dengan hal-hal yang tidak diduga, kecelakaan-kecelakaan yang mungkin terjadi. Kita punya sistem asuransi. Ya, asuransi. Bagaimana kita menghadapi dengan tindakan kejahatan, kriminalitas? Kita punya CCTV, kita punya hukum. Ya. Tentu itu semua adalah hal yang baik, saudara sekalian. Hal yang baik. Tetapi saudara lihat, yang orang modern lakukan adalah bagaimana berhadapan dengan kebahayaan. Mereka mencoba meminimalisir. Mereka mencoba menghilangkan hal-hal yang bisa mendatangkan bahaya. Menghilangkan hal-hal yang membuat kita merasa takut. Makanya tidak heran kita pikir orang yang berani adalah orang yang tidak rasa takut. Padahal bukan demikian, saudara sekalian. Orang yang tidak rasa takut itu tidak sama dengan orang yang berani. Karena kadang tidak merasa takut, saudara sekalian, itu simply karena dia lebih hebat, ya, dia dalam posisi aman, atau simply dia itu orang bodoh yang tidak tahu ada bahaya yang mengancam. Siapa yang tidak takut? Yang tidak takut adalah anak kecil yang bermain di dekat kompor, bermain dekat setrika, bermain dekat jurang. Nggak takut, saudara, karena mereka nggak tahu apa itu panas, apa itu jatuh. Ya. Jadi nggak takut, saudara sekalian, itu tanda, seringkali tanda ketidakdewasaan. Semakin kita dewasa, semakin kita sadar banyak hal bikin kita takut. Ya. Banyak hal bikin kita takut. Tetapi saudara sekalian, ketika Tuhan mengatakan jangan takut,
Bukan berarti menghilangkan rasa takut, tapi bagaimana kita bisa menang atas rasa takut itu. Tetap melakukan apa yang benar. Terus memberitakan firman dan jangan diam. Terus menjalankan panggilan Tuhan. Bukan karena kita tidak tahu ada bahaya. Bukan karena kita punya backup yang bisa kemudian kita keluarkan untuk mengalahkan bahaya itu, saudara sekalian. Tapi karena kita beriman. Ketika para murid terombang-ambing di badai dan Yesus tertidur, mereka membangunkan Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus bangun, dia meredakan badai. Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Kenapa kamu takut? Masihkah engkau belum beriman atau percaya?" Para murid telah melihat Yesus melakukan mujizat, menyembuhkan, mengusir setan, memberi makan 5.000 orang. Yesus bertanya, "Masihkah engkau belum percaya? Kenapa takut?" Ya. Jadi saudara, bagaimana kita bisa mengatasi rasa takut? Bukan menghilangkan hal-hal yang menakutkan kita, tetapi dengan kita punya pegangan kepada Tuhan. Iman yang berpegang pada Tuhan yang lebih besar dari segala hal yang menakutkan itu. Dan itu saudara sekalian, iman yang kita punya karena Tuhan sendiri yang berjanji kepada kita. Janji Tuhan, saudara sekalian, itu yang harusnya menguatkan kita untuk bertahan ketika keadaan menjadi sesulit apapun. Janji Tuhan yang tidak mungkin tidak ditepati. Karena janji Tuhan itu tetap. Masalahnya saudara sekalian, janji Tuhan pasti akan digenapi. Masalahnya adalah apakah kita even ingat apa saja janji Tuhan kepada kita. Ketika kita di dalam keadaan genting, keadaan bahaya, apakah kita even ingat janji Tuhan pada kita itu apa? Apakah kita even ingat sama Tuhan? Atau mungkin kita pertama-tama cari hal-hal lain yang bisa kita lihat terlebih dahulu. Ya. Saudara, apakah kita punya ayat-ayat? Ya, janji Tuhan, bagaimana Tuhan janji kepada saya? Tuhan gak pernah memberikan visi pada saya. Saudara, Tuhan mungkin gak pernah memberikan penglihatan pada kita seperti Paulus, tapi Tuhan memberikan firman. Ini loh Alkitab begitu tebal, penuh dengan janji Tuhan. Dalam setiap kelemahan, anugerah Tuhan dinyatakan. Tuhan kepala gereja, gerbang maut tidak akan mengatasinya. Tuhan adalah penjaga Israel yang tidak pernah terlelap dan tidak tertidur. Saudara, itu semua janji Tuhan. Janji yang mana saudara sekalian yang saudara bisa terus kira-kira pegang, ya, hafalkan, list down, ini janji Tuhan, ini janji Tuhan. Saudara, ketika saya membahas bagian ini di Singapura, saya meminta, karena konteksnya PA, saya minta jemaat diskusi dan share satu sama lain. Ayat-ayat Alkitab apa yang menguatkan saudara di kala susah? Ketika saudara rasa burnout, ketika saudara rasa capek dalam menjalankan panggilan Tuhan, ayat-ayat apa? Lalu saya minta beberapa orang coba men-sharingkan. Dan ketika saya minta orang men-sharingkan, saudara sekalian, orang pertama yang tanpa ragu-ragu, tanpa tunggu langsung angkat tangan, adalah seorang ibu yang terkena kanker. Ya, terkena kanker. Sudah 6 tahun dia terkena kanker. Di mana 3 tahun pertama dia hidupnya seperti habis. Ya. Dia depresi, hidupnya begitu suram, relasi dengan keluarga juga menjadi berantakan. Ya. Tetapi setelah akhirnya dia mendapatkan iman, dia lahir baru, dia ke GRII, dia justru sekarang saudara sekalian, dia mungkin menjadi berkat bagi banyak orang lebih daripada saya. Dia bisa kasih kesaksian di gereja ini, gereja sana, ya, gereja karismatik pun banyak mengundang dia, saudara. Tapi dia mengatakan, saya tidak memberikan kesaksian di gereja itu, Pak. Saya tidak memberikan kesaksian bagaimana Tuhan menyembuhkan saya dengan ajaib. Tapi saya kasih kesaksian, sekalipun sampai sekarang saya tidak disembuhkan. Saya menyaksikan Tuhan itu
real. Tuhan itu ada dan Tuhan itu baik. Dan ayat Alkitab yang jadi pegangan saya, yang saya akan bagikan kepada saudara-saudara sekalian, adalah dari Mazmur 96. Yang mengatakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, perbuatan-perbuatan yang ajaib di antara segala suku bangsa. Dia bilang, ini menjadi ayat pegangan saya. Yang saya mau kerjakan sampai nanti Tuhan panggil saya. Saya nggak tahu kapan, mungkin minggu depan, bulan depan, besok. Tapi yang mau saya kerjakan sekarang adalah menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Ya. Dan beberapa hari kemudian saya juga dapat kesempatan mengunjungi Ibu Lingkan. Ya, baru saja operasi, saudara sekalian mungkin sudah dengar, dia operasi kembali di Singapura. Boleh terus kita doakan. Dan dalam operasi yang lebih besar ini, Bu Lingkan terakhir kali belum bisa bicara ya, karena ada bengkak dan seterusnya. Tapi dia dikunjungi seperti biasa dengan senyum gitu ya, dengan begitu tabah dia menyambut kami dan dia pakai kartu mengatakan saya baik-baik saja. Ya, Tuhan baik kepada saya. Begitu ya. Dan saya sharingkan ayat ini saudara sekalian. Saya mengatakan Bu Lingkan, saya harap nanti Bu Lingkan cepat bisa pulih, ya, bisa latihan ngomong. Beliau harus latihan ngomong lagi, latihan menelan, ya, karena sekarang belum bisa menelan. Jadi makannya itu lewat selang, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya harap suatu hari nanti Ibu bisa kembali menaikkan nyanyian bagi Tuhan. Mungkin gak sama seperti dulu, tetapi biarlah itu menjadi nyanyian yang baru. Karena sekarang Ibu sudah mengalami pengalaman ini bersama dengan Tuhan. Saudara, ayat-ayat firman yang menguatkan kita dikala keadaan itu sepertinya menjadi bikin kita pengen give up. Ya. Ingat saudara, ada janji-janji Tuhan yang tidak mungkin tidak tergenapi. Yang terakhir saudara sekalian, apa yang mendorong Paulus untuk tetap bertahan? Yang terakhir adalah ketika Tuhan mengatakan, Paulus terus beritakan firman dan jangan diam. Kenapa? Sebab banyak umatku di kota ini. Tuhan mengajak Paulus untuk melihat, Paulus lihatlah ladang pelayanan yang ada di depan matamu ini. Kota yang begitu hancur, kota yang begitu rusak, tapi ketika engkau melayani di sini, akan ada banyak jiwa yang mendapat berkat. Saudara, di dalam kita melayani, apakah kita siap untuk belajar melihat apa yang Tuhan lihat? Karena saya rasa itu yang Paulus lakukan dalam berbagai pelayanannya. Ketika dia datang ke Makedonia, dia melihat orang minta tolong, melihat apa yang Tuhan lihat. Ketika dia sampai di Athena, saudara sekalian, dia melihat orang-orang Athena menyembah patung-patung berhala-berhala dan hatinya merasa marah, merasa sangat terganggu. Dia melihat orang Athena, dia merasakan perasaan terhadap orang Athena sesuai dengan apa yang dilihat Tuhan dan apa yang dirasa oleh Tuhan. Dan ketika Paulus melayani jemaat Korintus, seolah-olah Tuhan mengatakan, Paulus, lihat, banyak umatku di kota ini. Kamu bisa saja give up, move on ke kota berikutnya, tapi berapa banyak orang yang akan kehilangan berkat kalau engkau tidak bertahan. Saudara, setiap orang Kristen, bukan hanya pendeta, vikaris, penginjil, misionaris, orang awam seperti Aquila dan Priscilla. Mereka adalah orang Kristen. Semuanya saudara sekalian, semua orang Kristen dipanggil oleh Tuhan untuk melayani ladang pelayanan tertentu. Dan ketika kita menjalankannya, ketika kita setia, ketika kita bertahan, sekalipun kadang kita burn out, merasa kering, ketika kita setia dan bertahan saudara sekalian, saya percaya banyak orang yang mendapat berkat lewat pelayanan saudara. Ya.
Tetapi ketika sebaliknya, ketika saudara mengatakan, sudahlah kayaknya sudah waktunya saya berhenti. Ya. Padahal belum begitu ya. Mungkin ini bagian orang lain. Padahal bukan. Saudara, ketika kita menolak panggilan Tuhan, bayangkan betapa banyak orang yang akan terlewatkan berkat kalau kita berhenti, kalau kita give up. Ya. Biarlah dalam pelayanan kita bukan hanya melihat sekedar apa yang nyaman bagi kita. Ya, seringkali baru saja minggu lalu saya mendengar orang yang betul-betul sangat baik dalam melayani, saudara. Sangat baik dalam melayani. Dia sudah jadi berkat bagi banyak orang. Ya, gereja bertumbuh salah satunya karena dia, saudara sekalian. Tapi dia mengatakan, Pak Ivan mungkin kayaknya tahun depan saya boleh nggak ya melayani sebagai jemaat awam saja. Ya, saya akan tetap kok perhatiin orang gitu ya. Tapi saya capek jadi pengurus, harus berdebat. Ya, harus nanti ada politik-politiknya, berbeda pendapat gitu ya. Lalu apa kan pasti emosinya kemakan gitu ya. Saya akan melayani dari pinggir saja. Ya, nggak usah jadi pengurus nggak apa-apa, saya akan melayani dari pinggir. Saya bilang ya silakan gumulkan, tapi kalau engkau tidak jadi pengurus, pelayananmu akan jauh lebih terbatas. Pelayanan berkembang begitu baik karena apa? Ya karena engkau jadi pengurus, engkau bisa bikin wadah ini, wadah itu. Kalau engkau melayani dari pinggir ya engkau nggak akan bisa melakukan sebanyak ini. Tapi untuk bisa melakukan banyak, ya part of the deal adalah ya engkau harus memikul salib yang lebih besar. Ikut rapat gitu ya, ikut berbeda pendapat dengan orang lain, kemakan waktunya, kemakan emosinya. Tapi bukankah justru dengan itu akhirnya sekarang banyak orang dapat berkat. Saudara, setiap dari kita dipanggil, beda-beda tentu saja, tetapi setiap dari kita pasti punya panggilan. Tuhan tidak ada yang menyelamatkan kita sekedar untuk jadi penonton. Ya, Tuhan mengajak kita menjadi rekan pelayanannya. Tidak mudah, tidak gampang, hasilnya tidak langsung kelihatan, tapi kiranya Tuhan memberikan kepada kita rekan-rekan pelayanan yang bisa kita appreciate. Tuhan memberikan kepada kita janjinya, firman-Nya yang kita ingat dikala hal keadaan menjadi sulit, dan kita terus diajak melihat ya, ladang yang sudah menguning. Ladang yang siap untuk dituai, yang kiranya kita boleh berbagian di dalamnya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan ketika di dalam hidup ini kami menjadi orang-orang yang boleh berkesempatan untuk berbagian di dalam misi kerajaan Allah. Ampuni kami ya Tuhan kalau seringkali kami lebih memilih untuk mencari comfort zone kami. Tetapi biarlah kami juga boleh belajar bertanya kepada Tuhan, mencari pimpinan Tuhan, ladang pelayanan apa yang Tuhan ingin kami garap. Dan kami boleh dengan kerendahan hati kami boleh belajar terjun di dalamnya. Kami boleh belajar tekun, mengerjakan hal-hal yang kecil kelihatannya mungkin, tetapi biarlah Tuhan berikan kepada kami kesetiaan. Tuhan berikan kepada kami firman-Mu yang terus menguatkan dan menuntun pelayanan kami, kehidupan kami, panggilan kami. Dan kiranya Engkau yang empunya tuaian, Engkau yang berikan pekerja-pekerja-Mu. Engkau yang berikan orang-orang dengan hati dan beban untuk melayani jemaat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk gereja GRI Pusat ini. Bersyukur untuk kebaktian sore, untuk setiap orang yang Tuhan bangkitkan untuk melayani di dalamnya. Biarlah Tuhan yang terus berikan kepada mereka semangat, berikan kepada mereka kekuatan, sehingga kami boleh belajar saling menguatkan satu dengan yang lain. Dan kami boleh belajar saling melengkapi, dan kami boleh menemukan kepuasan dan sukacita ketika melihat buah yang Tuhan berikan lewat pelayanan-pelayanan di tempat ini. Tuhan berkati hamba-Mu, Pendeta Ivan Kristiono, Pendeta Heru, dan penginjil-penginjil vikaris yang juga melayani di sini. Tuhan sendiri yang pakai mereka menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Kami panjatkan doa ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin.